Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ajeng Hana Pertiwi, mahasiswa PGSD semester 6, karyawan Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali, Cilacap. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang manajemen kurikulum. Yang pertama, konsep dasar manajemen kurikulum. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen adalah usaha menggerakkan orang yang ada dalam organisasi melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Menurut Rusman, kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruangan maupun luar sekolah. Manajemen kurikulum adalah proses pendayagunaan sebuah unsur manajemen dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan kurikulum pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan. Kegiatan manajemen kurikulum. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap pengembangan. Yang ketiga, tahap implementasi atau pelaksanaan. Yang keempat, tahap evaluasi atau penilaian. Menurut Jin Wahyudin, lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Prinsip manajemen kurikulum ada 4, yaitu yang pertama produktivitas, yang kedua demokratis, yang ketiga kooperatif, yang keempat efektif dan efisien, yang kelima mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Selanjutnya, fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya kita membahas tentang perencanaan kurikulum. Menurut Rusman, perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada siswa. Menurut Hamalik, perencanaan kurikulum merupakan suatu proses sosial yang kompleks yang menuntut berbagai jenis dan tingkat pembuatan keputusan. Sifat perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum bersifat strategis, komprehensif, integratif, realistik, humanistik, futuralistik, bagian internal, mengacu kepada pengembangan kompetensi, bersifat spesifikasi, bersifat desentralistik. Fungsi perencanaan kurikulum. Sebagai pedoman atau alat manajemen, sebagai penggerak roda organisasi, lembaga pendidikan, dan tata laksana, sebagai motivasi. Prinsip perencanaan kurikulum. Yang pertama, berkenaan dengan pengalaman siswa. Yang kedua, dibuat berdasarkan berbagai keputusan. Yang ketiga, mengandung keputusan-keputusan tentang berbagai isu dan topik. Yang keempat, melibatkan banyak kelompok. Yang kelima, dilaksanakan pada berbagai tingkatan. Yang keenam, sebuah proses yang berkelanjutan. Asas-asas perencanaan kurikulum yaitu objektivitas, keterpaduan, manfaat, efisiensi dan efektivitas, kesesuaian, keseimbangan, kemudahan, berkesinambungan, pembakuan, mutu.
Model perencanaan kurikulum ada 4, yaitu model perencanaan rasional deduktif atau rasional Taylor. Yang kedua, model interaktif rasional atau the rational interactive model. Yang ketiga, the discipline model. Yang keempat, model tanpa perencanaan atau non-playing model. Model perencanaan rasional deduktif, model ini menitik beratkan logika dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifikasi tujuan. Model interaktif rasional, model ini memandang rasional sebagai tuntutan kesepakatan antara pendapat-pendapat yang berbeda yang tidak mengikuti urutan logika. The discipline model, model ini menitik beratkan pada guru-guru mereka sendiri yang merencanakan kurikulum berdasarkan pertimbangan sistematik tentang relevansi pengetahuan filosofi, sosiologi, dan psikologi. Kemudian model tanpa perencanaan merupakan suatu model perencanaan kurikulum berdasarkan pertimbangan intuitif guru di dalam ruang kelas sebagai bentuk pembuatan keputusan. Selanjutnya kita membahas tentang pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum ada 5, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial, landasan agama, dan landasan organisatori. Landasan filosofis dimaksudkan pentingnya filsafat dalam mengembangkan kurikulum lembaga pendidikan. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum yang dimaksud adalah faktor-faktor psikologis yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam pengembangan kurikulum. Landasan sosial adalah pentingnya aspek-aspek sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum. Landasan agama muncul terutama dari pemikir pendidikan Islam yang umumnya mempunyai pendirian bahwa segala sistem yang ada dalam masyarakat, termasuk sistem pendidikan, harus meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulumnya pada ajaran-ajaran agama yang pokok. Landasan organisatori, landasan ini berkenaan dengan masalah dalam bentuk yang bagaimana bahan pelajaran dalam kurikulum akan disusun, dikelompokkan, dan disajikan. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum ada 8, yaitu berorientasi pada tujuan, relevansi atau kesesuaian, efisiensi dan efektivitas, fleksibel atau keluasan, berkesinambungan atau kontinuitas, keseimbangan, keterpaduan, dan mutu. Pendekatan pengembangan kurikulum ada 2, yaitu pendekatan top-down atau pendekatan administratif, yaitu pendekatan dengan sistem komando dari atas ke bawah, sedangkan pendekatan grassroots yaitu pengembangan kurikulum yang diawali oleh inisiatif dari bawah lalu disebarluaskan pada tingkat atau skala yang lebih luas. Langkah-langkah pengembangan kurikulum: yang pertama, perumusan goals dan objektif. Yang kedua, merancang kurikulum. Yang ketiga, implementasi kurikulum. Yang keempat, evaluasi kurikulum. Yang keempat, kita akan membahas tentang implementasi kurikulum. Prinsip pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum berdasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, atau percepatan. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan kedekatan multistrategi dan multimedia.
sumber belajar, dan teknologi. Kurikulum didasarkan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya, serta kekayaan daerah. Kurikulum yang mencangkup seluruh komponen kompetensi kompetensi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Perbandingan pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum 2006, materi disusun untuk memberi pengetahuan kepada siswa, sedangkan kurikulum 2013, materi disusun seimbang, mencangkup kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum 2006, pendekatan pembelajaran adalah siswa diberitahu tentang materi yang harus dihafal. Siswa diberitahu penilaian pada pengetahuan melalui ulangan dan ujian, sedangkan kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran berdasarkan pengamatan, pertanyaan, dan pengumpulan data, penalaran, dan penyajian hasilnya melalui pemanfaatan berbagai sumber belajar. Siswa mencari tahu. Penilaian autentik pada aspek kompetensi siswa, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan portofolio. Kurikulum 2006, penilaian pada pengetahuan melalui ulangan dan ujian. Prinsip-prinsip dan pelaksanaan kurikulum melalui yang pertama, siswa harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu serta memperoleh kesempatan untuk mengapresiasikan dirinya secara bebas, dinamis, dan menyenangkan. Menegakkan 5 pilar belajar. Peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan percepatan. Sedangkan kurikulum 2013, prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum dilaksanakan melalui pendekatan saintifik dan materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, hayalan, legenda, atau dongeng semata. Penjelasan guru, respons siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa terbebas dari prasangka serta-merta pemikiran subjektif atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Kurikulum 2006, suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat. Menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan pemanfaatan lingkungan sekitar sumber belajar, mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya, serta kekayaan daerah, diselenggarakan dalam keseimbangan keterkaitan dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan. Sedangkan kurikulum 2013 mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotesis dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pelajaran, mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran, berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya. Model implementasi kurikulum ada 3, yaitu the corner based adaptation model, yang kedua model Lightwood, yang ketiga model teori. Model the concern based adaptive model merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Sedangkan model Lightwood, model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Implementasi merupakan proses timbal balik dan pertumbuhan dan perkembangan, kemungkinan adanya tahap individu untuk identifikasi. Model teori, model ini untuk menggugah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini
diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Perbandingan standar proses KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Berdasarkan pengertiannya, KTSP 2006 yaitu standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Sedangkan kurikulum 2013 yaitu standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Cakupannya, KTSP 2006, standar proses mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil, pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Sedangkan kurikulum 2013, standar proses mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Lihat dari prinsipnya, KTSP 2006 yaitu proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Sedangkan kurikulum 2013 prinsipnya terdiri atas dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang sebenarnya atau multidimensi. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Peningkatan dan keseimbangan antara menetapkan keterampilan fisik dan keterampilan mental. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Pembelajaran yang menerapkan nilai dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan pengakuan atas perbedaan individu dan latar belakang budaya peserta didik. Berdasarkan perencanaan pembelajaran, KTSP 2006 yaitu perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan RPP yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Dengan kurikulum 2013, perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi pembelajaran. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Cakupannya, KTSP 2006, pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pembelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis. Kurikulum 2013, pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP meliputi kegiatan
pendahuluan, inti, dan penutup. Pelaksanaan proses pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan menyiapkan peserta didik secara psikis dan psikis untuk mengikuti proses pembelajaran, memberi motivasi belajar kepada siswa secara kontekstual, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan sesuai dengan silabus. Kegiatan inti merupakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, pemilihan pendekatan tematik terpadu, scientific inquiry, dan penyikapan, atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah disesuaikan dengan karakteristik, kompetensi, dan jenjang pendidikan. Kemudian kegiatan penutupnya, seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Memberikan umpan balik terhadap proses hasil pembelajaran. Melakukan kegiatan tindak lanjut dan dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individu maupun kelompok. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Pengawasan proses pembelajaran. Pertama, pemantauan, yaitu aktivitas mengamati proses pembelajaran yang berlangsung. Supervisi, yaitu bantuan yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Evaluasi, pengukuran keberhasilan atau kegagalan berdasarkan pelaksanaan dan perencanaan pembelajaran. Yang keempat, pelaporan, upaya untuk mengkomunikasikan, menjelaskan, mempengaruhi, dan melakukan suatu tindakan sebagai bagian dari pengawasan proses pembelajaran. Yang kelima, tindak lanjut adalah upaya perbaikan atas dasar evaluasi. Selanjutnya kita membahas evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan proses menilai keberhasilan dari suatu program yang dilaksanakan. Apakah sudah mencapai tujuan atau belum, dalam rangka memberikan masukan dan membuat keputusan untuk perbaikan program yang dilaksanakan lebih lanjut. Dengan begitu, evaluasi kurikulum dapat dilakukan oleh semua level manajemen Kementerian Pendidikan Nasional, termasuk yang diberikan kewenangan adalah Pusat Kurikulum Nasional sebagai unit pelaksana teknis penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan. Menurut Hamid Hasan, tujuan evaluasi kurikulum menyediakan informasi mengenai pelaksanaan, pengembangan, dan pelaksanaan suatu kurikulum sebagai masukan bagi pengambilan keputusan. Menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum, serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tertentu. Mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum. Memahami dan menjelaskan karakteristik suatu kurikulum dan pelaksanaan suatu kurikulum. Proses evaluasi kurikulum, inputnya yaitu kurikulum, prosesnya proses pembelajaran, outputnya tingkat pencapaian hasil belajar, sikap, tingkah laku, dan persamaan. Outcome-nya keberhasilan studi selanjutnya, keberhasilan memperoleh pekerjaan, penghasilan, sikap, dan tingkah laku. Prinsip evaluasi kurikulum, prinsip relevansi, prinsip efektivitas, prinsip efisiensi, prinsip kesinambungan, prinsip fleksibilitas. Pendekatan evaluasi kurikulum ada dua, pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan yang menggunakan penilaian ahli berdasarkan kriteria sesuai dengan model yang diterapkan untuk memperoleh
informasi dan data yang diperlukan. Pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan yang menggunakan buku instrumen yang berupa divalidasi sesuai dengan model yang diterapkan untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan. Tahap evaluasi kurikulum yaitu evaluasi reflektif, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Pembahasan yang kelima yaitu analisis buku. Buku yang pertama judulnya Manajemen Kurikulum, penulisnya Profesor Dr. Syafarudin MPD dan Dr. Haji Amiruddin MSMA. Buku yang kedua berjudul Manajemen Pendidikan, penulisnya Muhammad Kristiawan, Dian Savitri, dan Rena Astari. Kota dan penerbit Yogyakarta CV Budi Utama, tahun terbit 2017. Dilihat dari kemutahiran, buku utama dilihat dari waktu terbitnya, buku ini merupakan cetakan pertama yang diterbitkan bulan November 2017, yang mana termasuk buku yang belum lama. Penulis menggunakan sumber bacaan atau referensi kebanyakan belum lebih dari 5 tahun terakhir. Penulis menggunakan referensi yang akurat dan terpercaya, seperti buku-buku yang memang penulisnya ahli dalam bidang manajemen kurikulum. Membuat materi manajemen kurikulum yang tersusun secara lengkap dan sistematis yang menjadikan sebuah keunggulan pada buku ini. Dalam buku ini menjelaskan dan menuangkan materi yang sangat mendetail dan menarik, sehingga akan lebih mudah dalam memahami. Buku kedua dilihat dari waktu terbitnya, buku ini merupakan cetakan pertama yang diterbitkan bulan Februari 2017, yang mana termasuk buku yang belum lama. Materi yang terkandung berisikan materi tentang manajemen pendidikan, sehingga dalam membahas materi manajemen kurikulum hanya dalam satu bab saja. Penulis menggunakan sumber bacaan atau referensi kebanyakan buku terbitan sebelum tahun 2000. Walaupun seperti itu, penulis tetap menggunakan referensi yang akurat dan terpercaya seperti dengan buku-buku yang memang penulisnya ahli dalam bidang manajemen pendidikan. Analisisnya, jika dilihat berdasarkan kemutahiran suatu buku, kedua buku tersebut memiliki perbedaan. Dilihat dari waktu terbitnya, buku utama dan buku kedua hanya berjarak beberapa bulan saja. Buku utama diterbitkan bulan November 2017, sedangkan buku kedua yang diterbitkan bulan Februari 2017. Yang membuat buku utama lebih baru daripada buku kedua. Perbedaan juga terdapat pada pengambilan sumber bacaan atau referensi. Buku utama menggunakan sumber bacaan atau referensi kebanyakan sebelum 5 tahun terakhir. Sedangkan buku kedua menggunakan sumber bacaan atau referensi kebanyakan buku terbitan sebelum tahun 2000. Walaupun demikian, dengan pemilihan materi yang bagus, membuat para pembaca tertarik untuk membaca dan lebih mudah dalam memahaminya. Kesimpulannya, berdasarkan kemutahiran kedua buku tersebut, menurut saya buku utama lebih mutakhir dari buku kedua. Selanjutnya dilihat dari kejelasannya, berdasarkan buku utama berdasarkan bahasa komunikasi antar penulis dan pembaca. Isi dari buku tersebut mudah dipahami bagi pembaca pemula. Namun buku ini tidak terdapat rangkuman sebagai inti di setiap akhir bab. Buku kedua, sebetulnya buku ini cukup bisa dipahami oleh pembaca dan dalam penyampaiannya tidak bertele-tele atau terlalu banyak narasi. Namun, dalam beberapa subbab hanya disajikan gambar atau bagan tanpa diberikan penjelasan kembali dari maksud gambar atau bagan tersebut, yang membuat pembaca kurang bisa memahami maksud gambar atau bagan tersebut. Dan di setiap akhir bab tidak terdapat rangkuman sebagai inti dari setiap bab itu. Analisisnya, jika dilihat berdasarkan kejelasan suatu buku, kedua buku tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama, yaitu sama-sama mudah dipahami dan sama-sama tidak terdapat rangkuman sebagai inti dari setiap bab itu. Namun dalam buku kedua, dalam beberapa subbab hanya disajikan gambar bagan tanpa diberikan kejelasan kembali dari maksud gambar atau bagan tersebut, yang membuat pembaca kurang bisa memahami maksud gambar atau bagan tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan
Berdasarkan kejelasan kedua buku tersebut, menurut saya buku utama lebih jelas dari buku kedua. Dilihat dari kelengkapannya, buku utama secara keseluruhan buku ini cukup lengkap sebagai buku utama karena materi dalam buku ini dinilai telah memiliki kelengkapan isi yang baik serta menarik untuk dibaca, dipelajari serta diterapkan langsung mengenai materi manajemen kurikulum. Walaupun buku ini tidak dilengkapi rangkuman dan refleksi. Buku kedua, secara keseluruhan buku ini seperti buku pada umumnya, namun menurut saya buku ini kurang lengkap karena pokok pembahasannya tidak mencakup semua tentang materi manajemen kurikulum. Buku ini juga tidak dilengkapi rangkuman dan refleksi. Analisisnya, jika dilihat berdasarkan kelengkapan suatu buku, kedua buku tersebut memiliki perbedaan. Dilihat secara keseluruhan, kedua buku tersebut memiliki susunan buku pada umumnya. Namun, dari segi isi, buku utama lebih memiliki isi buku yang lengkap dibandingkan buku kedua, karena buku kedua tidak mencakup semua tentang materi manajemen kurikulum. Kesimpulannya, berdasarkan kelengkapan menurut saya buku utama lebih lengkap dari buku kedua. Dilihat dari keterbacaan, buku utama melengkapi keterbacaan suatu buku. Buku ini terdapat teks, tabel, dan gambar, dan terdapat identitas berupa judul, nomor urut, gambar, atau tabel yang memudahkan pembaca dalam memahami isi buku secara efektif. Manajemen kurikulum. Walaupun buku ini tidak dilengkapi rangkuman dan refleksi. Buku kedua dinilai dari segi keterbacaan suatu buku. Buku ini hanya dilengkapi gambar saja dan terdapat identitas berupa judul, nomor urut, gambar yang memudahkan para pembaca dalam memahami. Analisisnya, jika dilihat berdasarkan keterbacaan suatu buku, kedua buku tersebut memiliki perbedaan karena di buku utama terdapat teks, tabel, dan gambar, dan terdapat identitas berupa judul, nomor urut, gambar atau tabel yang memudahkan pembaca dalam memahami isi buku, sedangkan buku kedua hanya terdapat gambar dan identitas berupa judul, nomor urut, gambar saja. Kesimpulannya, berdasarkan keterbacaan kedua buku tersebut, menurut saya buku utama lebih mudah dibaca daripada buku kedua. Jadi kesimpulannya, dari kedua buku yang telah saya analisis, buku utama yaitu karya dari Profesor Dr. Syafarudin MPD dan Dr. Haji Amiruddin MSMA yang berjudul Manajemen Kurikulum, dan buku kedua karya dari Muhammad Kristiawan, Dian Savitri, dan Renas Lestari yang berjudul Manajemen Pendidikan. Saya lebih merekomendasikan buku utama sebagai buku bacaan jika dilihat dari 4 aspek berdasarkan 4 kriteria, yaitu kemutahiran, kelengkapan, kejelasan, dan keterbacaan suatu buku. Buku utama lebih unggul dari buku kedua. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.